Faid itu juga misalnya kita suka kepada orang baik dari guruku. Hakikatnya dari Allah. Ya. Itulah orang di luar tasawuf bicara bahkan lebih teruk dari orang sufi. Tapi macam oke. Tapi jika orang sufi bicara, oh ini syirik. Ya, kita pergi ke dokter, dokter itu hebat, boleh obati orang. Allah yang obati. Kan? Ya. Tapi ketika orang sufi mengatakan, aku mendapatkan nur, itu limpahan dari guruku. Oh syirik dari Allah. Kita pergi mengaji, orang itu hebat betul. Ya. Duduk dengan dia terus alim. Allah yang bagi ilmu. Ya. Nah itu faid, limpahan. Ilham itu adalah faid. Limpahan yang dicampakkan oleh Allah ke dalam ruh, pikiran hati kita. Ada yang mengatakan wakil ilham adalah ilmu yang Allah campakkan ke dalam hati. Berupa pengetahuan. Ya. Pengetahuan yang apa? Yang wahuwa yad'u ilal amal. Pengetahuan yang mengajak kepada amal. Itu ilham. Ya. Secara umum makna ilham itu adalah ma yulqa firru' bi tariqil faid. Itu secara umum maknanya. Ya. Sesuatu faid, sesuatu limpahan apapun yang Allah campakkan ke dalam hati seseorang. Ya. Maka dikatakan juga bahwa ilmu yang mengajak kepada amal ya Allah campakkan ke dalam hati itu namanya ilham. Kita mengaji tapi ya tahu ilmu tak ada tumbuh nak diamalkan. Ya. Tetapi ketika dia mendapatkan satu pengetahuan nak sangat diamalkan itu namanya ilham. Secara umum Al-Imam Al-Junaidi mendefinisikannya al-khatir. Khatir itu juga sama, ma yulqa firru'. Ya. Bitariqil faid. Terus melimpah ke hati ada. Kalau itu dari Allah namanya adalah sautul haq. Suara kebenaran. Kalau itu dari malaikat, itu ilham. Syaratnya, ya, ilham yang membawa kepada amal. Ilmu yang membawa kepada amal. Syaratnya ilmu yang membawa kepada amal. Gitu. Namun, boleh juga dikatakan, baik dari malaikat dan dari Allah, itu juga ilham. Ya. Ilham adalah ma waqa'a fil qalbi min ilmin. Pengetahuan yang dilimpahkan ke dalam hati. Yang ilmu tersebut mengajak kepada amal min ghairi istidlalin bi ayah. Ya, tanpa mencari dalil ayat. Wala nadharin fi hujjatin. Dan tanpa melihat hujjah. Ya. Tidak melihat dalil, tidak melihat hujahnya apa, tiba-tiba nak mengamalkan saja. Karena mungkin orang beramal ya karena dia tahu dalilnya. Karena dia tahu alasannya. Tapi ini tak ada alasan. Bukan karena dalil. Mengalir begitu saja ke dalam hati, nak mengamalkan itu namanya ilham. Kan? Ada orang, banyak orang mendapatkan ilham. Dia mengaji di bidang sains, tapi sangat mengamalkan agama. Ya. Dengar sedikit terus tumbuh nak amalkan. Ya, itu namanya ilham. Baik. Wal ilhamu imma an yakuna min qibalillahi ta'ala aw min qibali malaikatihi yufhamu minhu amrun aw nahyun aw targhibun aw tarhibun.
Maka ilham itu ada datang dari sisi Allah, ada datang dari sisi malaikatnya. Imma an yakuna, ilham itu adanya min qibalillah, dari sisi Allah. Min janibillah. Ya, ada min qibali malaikatillah. Ada, jadi ilham ada dari Allah, ada ilham dari malaikat. Nah, dan ilham di sini dipahami sebuah perintah atau larangan. Tiba-tiba menyuruh dia. Udah siap kan, Min? Udah siap tuh? Berapa kali gol, Amin? Oh, lebih 3. Ada 20, Min. Gak ada mana? Ada di atas. Nanti umur. Dipahami sebagai perintah atau larangan atau targhib atau tarhib. Tiba-tiba ya datang ke dalam pikiran. Tetap maknanya mayul kafirau. Ya, yang dicampakkan ke dalam hati ada dari Allah, ada dari malaikat. Nah, ilham yang seperti ini berupa amr tadi. Kalau berupa ilmu, perintah untuk mengamalkan. Atau berupa ilmu juga ada larangan untuk melanggar larangan. Dia menjauhi dari larangan. Atau berupa targhib. Ya, membuat dia gemar, suka. Atau tarhib, membuat dia takut. Ya, membuat dia ya, itu bukan datang dari ilmu tuh, ya, tapi dari ilham. Ya, bukan datang dari ilmu, karena al-ilmu la yaj'alit taqwa. Ilmu tidak menciptakan takwa. Ya, takwa itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Baru amal yang berdasarkan ilmu, baru itu menciptakan takwa. Ilmu saja tidak, mesti diamalkan. Karena takwa itu amal. Takwa itu ibadah. Maka kalau ilmu fi dzatihi, ya, la yaj'alut taqwa. Ilmu itu sendiri tidak menciptakan takwa. Namun amal tidak mulia kalau tidak berdasarkan ilmu. Tapi ilmu tidak belum diamalkan pun, ilmu itu sendiri adalah mulia. Ya, namun untuk disebut takwa, ya, tidak ilmu saja, mesti diamalkan. Dan amal yang berdasarkan ilmu itu takwa. Ya, dan itu yang melahirkan pahala, dan itu yang disebut amal soleh. Amal soleh adalah amal yang berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Ilmu kepada apa? Ilmu kepada syariat. Untuk mendapatkan ridha Allah baru boleh kalau kita mengamalkannya berdasarkan ilmu. Tapi kalau tidak berdasarkan ilmu, nak mendapat ridha Allah tak dapat. Nah, nanti setelah orang punya ilmu, ada ilham yang memerintahkan untuk beramal. Yang melarang agar tidak dilakukan. Yang mentarghib. Ya, yang mendorong dia, merangsang dia untuk melakukan sesuatu. Atau tarhib. Ya, takut kepada sesuatu. Itu ilham. طيب. أما الذي من قبل الله تعالى فحكى لنا حضرة الله تعالى في كتابه عن مريم رضي الله عنها حينما أوت إلى شجرة نخل في أيام الشتاء فخاطبها بإلهام ووحي من دون واسطة
وقال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. Ini sekarang ilham min qibalillah. Ya. Fahuqiya lana hadratullah ta'ala fi kitabihi an Maryam radhiyallahu anha. Hinama awat ila syajaratin nakhli fi ayami syita. Ini diceritakan kepada kita, ya, hadrah Allah di dalam kitabnya. Tentang cerita apa? Tentang Maryam. Di mana Maryam pada saat itu awat itu awayawi, apa? Berlindung, ya, bernaung, ya, kepada pohon nakhl. Apa pohon nakhl? Pohon kurma. Di hari apa? Di hari syita. Apa hari syita? Musim sejuk. Maka fakhatabaha, maka Allah menyapanya, berbicara kepadanya, khatabah, dengan ilham dan wahyu min duni wasitatin, tanpa ada perantara. Tiba-tiba, ya, semua manusia ada ilham itu, ya, ada ilham itu untuk di bidang ekonomi, politik, di bidang pertanian, bidang karena buat ini, itu juga ilham. Ya, itu juga ilham. Kalau kepada para nabi disebut wahyu. Kepada selain nabi, apakah manusia, binatang, itu ilham. Ya. Ilham wahyu sama maknanya. Cuma untuk nabi wahyu, untuk selainnya adalah ilham. Itu. Tetap mengalir saja pada pikiran, terus mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Binatang juga, ya, seperti burung membuat sarangnya misalnya kan, terus ulat membuat kepompongnya, ya. Binatang-binatang lain yang membina rumahnya, itu juga ilham kepada mereka. Nah, ini Sayyidatuna Maryam, dia sedang berlindung di bawah pohon nakhl. Maka fakhatabaha bi ilhamin wa wahyin, tanpa ada wasithah, dan berkata wahuzi ilaika bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Ya. Wahuzi, apa artinya wahuzi? Ya, Allahumma shalli, apa? Digoncangkan, ya. Kalau orang Bekasi nyebut diorang, ya. Digoncangkan untukmu batang nakhl, ya. Maka digugurkan untukmu rutaban janiyya. Apa rutab? Korma muda, ya. Maka makanlah dan minumlah, ya, waqari aina. Wahuzi ilaika, digoncanglah atau digoyanglah, ya, bijid'in nakhla, itu batang pangkal kurma, itu ilaika, ke arahmu, ya, tusaqit alaika, misalnya pohon itu akan menggugurkan apa? Menggugurkan rutaban, ya, buah korma yang janiyah, yang masak berarti. Rutab buah korma muda tapi yang masak. Sedang segar-segarnya, macam baru tua, ya.
baru masak. Dan biasanya korma itu tumbuh di musim panas, tapi itu ada di musim sejuk. Ya. Maka itu satu sisi itu adalah satu karomah Sayyidatuna Maryam. Ada buah di musim panas, ada buah musim panas, ya, terdapat di musim sejuk. Taib. Terus قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية إن ذلك كان على سبيل النفس في الروع والإلهام والإلقاء في القلب كما كان في حق أم موسى عليه السلام في قوله وأوحينا إلى أم موسى. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata ketika menafsirkan ayat ini bahwasanya inna dzalika kana ala sabilin nafasi firru wal ilham wal ilqa fil qalb. Ini adalah atas jalan hembusan ke dalam ruh, ke dalam pikiran dan ilham ke dalam hati. Sebagaimana terjadi pada ibunya Nabi Musa alaihissalam, ya, di dalam firman Allah, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibu Musa. Itu kan tadi perintah, wahuzzi, goyangkanlah, goncangkanlah batangnya, digitukan doang batang. Itu berguguranlah. Tak ada pohonnya sebetulnya, digoncang saja. Ya. Bukan dia nampak buah tanam, tak ada buah. Ya. Digitukan, terus jatuh ke depan dia. Bukan jatuh kemana-mana, jatuhnya ke depan dia. Ya. Lalu disuruh makan. Nah. وكذلك أخبرنا عن أم موسى عليه السلام حينما ضاق بها الحال من أمر ابنها عليه السلام وداهمها جنود فرعون لقتله فألهمها وأوحى إليها بلا واسطة فقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Begitu juga Allah mengabarkan kepada kita, ya, wa kadzalika akhbarana an ummi Musa, tentang ibunya Nabi Musa. Bila itu ketika al-hal, ya, keadaan, ya, menyempitkannya. Dhaqa biha bi ummi Musa. Kenapa? Karena masalah anaknya. Min amri ibniha alaihi salam Musa, anaknya Nabi Musa berarti. Wadahamaha, dan ketika apa? Ketika dahamaha, menggerebek, tahu gerebek? Kita lagi mengaji, datang polis terus menangkap saya misalnya, apa namanya? Menyerang. Ya. Ya, saya pernah lepas ngaji, datang polis terus dibawa saya. Ya, di mana tuh? Di Bangi dulu. Ya. Dan telah menyerang Ummi Musa. Siapa itu? Junudu Firaun, tentara-tentara Firaun, untuk membunuh anaknya yang lahir itu. Maka diilhamkannya lah, diwahyukanlah kepadanya tanpa wasitah, tanpa perantara. Allah berfirman, kami telah mewahyukan kepada Ummu Musa, ya, agar menyusuinya. Kalau kamu takut, maka lemparkan dia ke laut. Fa'alqihi fil yammi. Lemparkan dia ke laut, dan wala takhafi, jangan takut dan jangan sedih. Kata Allah, inna radduhu, kamilah yang akan mengembalikan dia kepadamu.
Dan ya, kami akan menjadikannya salah satu rasul. Ya, kisah Nabi Musa kita hafalah, sudah kan? Sudah dengar. Dibuang ke laut, diambil oleh istri Firaun, dibesarkan. Setelah dibesarkan, dipanggil pula ibunya untuk menyusui. Ya, disusui oleh ibunya. Ya, sampai besar. Nah. Alaqad ibnaha falazzatin ka wa falazata kabdiha wa falazta kabdiha baina amwajil bahril khadmi ila aina yadhhabu hadzal waladil karimi baina ila aina yadhhabu hadzal waladul karimi baina waladul karimi. Masuk karimi. Alqat ibnaha wa fil zata. Orang Arab panggilnya falzah. Sebetulnya wazannya filzah. Wa fil zata kabdiha. Baina amwajil bahril khadami. Ila aina yadhabu hadzal waladul karimu baina hayyaji maujil bahri ya tara innahu alhalaku bi'ainihi. Terus lakinnaha kanas ala yakinin min amriha lima i'tadat min sama'il wahyi alladhi ya'tiha min rabbiha bila wasitatin fi khulwatiha wa jalwatiha. Nah, dia melemparkan anaknya. Filzah itu filzatu kabidin. Filzata kabidin. Kabid itu hati, artinya bagian dari hatiku. Ya. Buah hatiku kalau kita nyebutnya buah hatiku. Ya, buah hatiku. Itu filzah. Filzah itu keratan, potongan dari ini hati. Ya, anak itu adalah separuh dari hatiku. Separuh dari hati orang tua. Orang tua kan kalau anaknya sakit, hatinya sakit. Soalnya kenapa? Karena itu bagian daripada dirinya. Maka disebut hati. Filzati kabidiha. Ya. Dilemparkan anaknya dan buah hatinya di tengah ombak lautan yang khadam, yang besar. Kemanakah perginya anak yang mulia itu di tengah gelombang ombak lautan? Wahai ya tara. Ya. Ia adalah satu kehancuran dengan bi'ainihi. Itu adalah kehancuran itu sendiri. Mau kemana? Ya mau ya, kematian. Orang dilempar ke laut, apa yang terjadi? Innahul halak. Ya. Akan tetapi dia yakin tentang urusannya itu. Apa yang dia buat, dia yakin. Ya, karena dia biasa mendengar wahyu yang datang dari Tuhannya tanpa perantara. Lima tadat, karena ia telah biasa mendengar wahyu yang datang kepadanya dari Tuhannya tanpa wasitah. Baik ketika khalwah dan ketika jalwah. Ya, khalwah itu ketika sendiri, tak ada siapa-siapa. Atau di tengah ramai orang pun dia biasa ibunya mendengar wahyu. Itu adalah ilham, karena dia bukan nabi. Kalau nabi, itu namanya wahyu. Nah, karena dia bukan nabi, maka tak lain, itu adalah ilham. Naam. Hadhihi imra'atun mu'minatun wa waliyatun wa laysat nabiyatun. Walaysat nabiyatan. Mama. Ada madu di atas. Madu di atas.
Bawa ke atas tadi. San, duduk kursi San. Taib, terus? Watilkal Maryamu radhiyallahu anha fi ummati Israiliyatin. Fi ummatin Israiliyatin. Fama baluka bil ummatil Muhammadiyati allati syahidallahu laha bil khairiyati ala sairil umam. Qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini adalah wanita mukmin dan wali bukan nabi. Ya, wali bukan nabi. Itu sudah ittifaq kebanyakan ulama bahwasanya ibu Musa itu bukan nabi. Karena nabi itu khusus untuk lelaki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan itu adalah Maryam radhiyallahu anha, ya, yang berada di umat Israel, di ummatin Israiliyah. Ya, itu Maryam dan adanya di umat Israiliyah. Fama baluka bil ummati. Ya. Dan fama baluka, bagaimana pendapatmu tentang umat Muhammadiyah? Ya. Artinya kepada umat Israiliyah saja ya, mereka mendapat ilham, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka ilham itu ada. Ya, umat Muhammadiyah yang telah Allah saksikan akan kebaikan umat itu. Ya. Di atas seluruh umat-umat lain. Umat Nabi Muhammad dipersaksikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, ya, di atas semua umat-umat lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk orang, untuk manusia. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ahlan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah daripada munkar. Ya. Kamu adalah sebaik-baiknya umat. Ya, meskipun ayat ini adalah ummah, di sini adalah sekelompok sahabat, namun secara umum adalah semua. Ya, umat Muhammadiyah adalah sebaik-baiknya umat. Ya, di mana kebaikan umat itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Naam, wa ammal ilham. Wa ammal ilhamu min kibaril malaikati. Fal malaku yuhaddisul insana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa amma lammatul malaku fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallahi falyahmadallahu. Falyahmadallahu. Lamnya adalah lam amr. Falyahmadillah. Nah, yang kedua adalah ilham min qibalil malaikah. Ilham dari malaikat. Maka malaikat itu yuhaddisil insan, berbicara kepada manusia. Ini sesuai dengan hadis kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa amma lammatul malak. Ya. Itu i'adun bil khair, tasdiqun bil haq. Adapun bisikan malaikat, maka dia i'adun bil khair. Selalu bisikan yang mengulang-ulang, datang, ya, berisi kebaikan dan membenarkan kepada kebenaran.
Nah, barang siapa yang mendapatkan perkara itu, ketahuilah bahwasanya itu daripada Allah, maka bemujilah kepada Allah. Yani, lammah itu adalah khatrah yang taqa'u fil qalbi. Ada lammah minallah, ada lammah minal malaika. Jadi kita mendapatkan istilah ada khatir, ada lammah, ada ilham. Ya. Namun yang dari malaikat, ya, ilham. Dari Allah juga ilham. Ya. Ya. Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi menyatakan bahwa dari Allah itu adalah hak. Sautul haq. Dari malaikat disebut ilham. Namun secara umum boleh disebut ilham, boleh disebut lammah, boleh juga disebut khatir. Misalkan kalau khatir itu umum. Karena khatir minallah, khatir minal malaika, khatir minasyaitan, khatir minan nafs. Itu khatir semua. Kalau daripada malaikat disebut ilham, daripada syaitan disebut waswas, yuwaswis. Nah, kalau dari nafsu disebut hawajis. Bisikan yang memang rembesan daripada sifat-sifat tubuh ini, itu disebut hawajis. Ya, kalau syaitan yuwaswis dari luar, baik syaitanul insi wal jin. Nah, kalau malaikat ilham bisyartil ilm. Ya, orang tahu ilmu tiba-tiba membisikkan, ya, ilal amal, yad'u ilal amal. Bisikannya adalah mendorong kepada amal. Nah, قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وإذا كان كذلك كان إرسال جبريل عليه السلام كرامة لها وكلمها شفاها وليس شفاها وليس هذا خاصا بها بل هناك كثير من الصالحين كلمتهم الملائكة عليهم السلام فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه كما أحببته فيه. Taib. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata rahimahullahu taala ketika Allah berfirman wa id qalatil malaikatu ya Maryam, ketika malaikat berkata wahai Maryam, bahwasanya Allah istafaki, memilihmu, wa tahharaki, mensucikanmu, wastafaki, dan memilihmu di atas wanita, ya, alamin, seluruh alam ini. Maka ketahuilah bahwasanya Maryam alaihissalam bukan para nabi. Dipilih oleh Allah berarti aulia, bukan anbiya. Karena Allah berfirman juga, wa ma arsalna
min qablika illa rijala. Ya, telah kami utus sebelum engkau, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, utusan itu hanyalah lelaki. Kami wahyukan kepadanya, ya, kepada ahli qura. Nah, jika demikian, maka diutusnya Jibril itu adalah satu karamatan laha. Ya, itu satu karomah, pemuliaan kepada Sayyidatina Maryam. Wa kallamaha syifaan, dan berbicara kepadanya secara syifa. Dan ini bukan khusus kepada Maryam saja. Bal hunaka katsirun minas sholihin, bahkan orang-orang soleh, ya, banyak. Ya, kallamathumul malaikatu alaihimussalam. Malaikat berbicara kepadanya. Nah, ini diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki menziarahi saudaranya di kampung lain. Dia pergi ke kampung lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah menyuruh malaikat menguntipnya. Tahu, mengikutinya. Arsadallah. Allah menyuruh malaikat, ya, untuk mengikutinya. Ala madrajatihi ala tariqihi. Ya, di perjalanannya. Suruh ikutin di perjalanannya. Ketika malaikat datang kepadanya, maka malaikat berkata, aina turid? Kamu mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil. Aku ingin saudaraku di kampung ini. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat, apakah kamu, ya, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah yakni bagimu ke atas saudara itu ada nikmat yang kamu harapkan? La, qala la, tidak. Selain aku mencintainya, ahba'anni ahbabtuhu fillah. Selain aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu berkata, fa inni rasulullahi ilaik. Saya adalah utusan Allah kepadamu, ya, dan menyampaikan salam Allah apa? Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah betul-betul mencintaimu seperti kamu mencintai dia, saudaranya, fihi fillah. Jadi siapa yang kita cintai, siapa yang mencintai kita, itu pentingnya tuh. Ya, kita mencintai seseorang tidak ada maslahat apapun. Ya, tidak ada karena parti, ya, tidak karena kelompok, tidak karena satu mazhab, ya, atau satu madrasah tariqah. Tidak, tetapi mencintai karena Allah. Ya. Baru kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Naam. Arsadallahu ala madrajatihi malakan ay wakalahu bihifzil madrajati wa hiya at-tariqu wa ja'alahu rasadan ay hafizan mu'addan tarubbuha ay tahfazuha wa tarabbiha wa turabbiya kama yurabbir rajulu waladahu. Nah, arsadallah maknanya wakalahu bihifzil madrajah. Ya. Disuruh mengikutinya malaikat itu di jalannya, maksudnya Allah wakilkan malaikat untuk mengawasi, untuk menjaga al-madrajah, perjalanannya itu. Madrajah adalah at-tariq. Ya, maka madrajah adalah jalan. Dan jalan itu wa ja'alahu rasada. Ya, dan jalan itulah, ya, menjadikan malaikat itu dengan jalan itu, ya, rasada, wa ja'alahu rasada, wa ja'ala tariq rasada, yakni hafizan muadda. Ya, menjaga dia dan juga muadda. Mana muadda? Mu'adan.
muadan. Terpantau, terhitung, ya. Tarubuha ay tahfazuha. Ya. Kecuali apakah ada nikmat tarubuha yang kamu jaga, tarubuha itu. Ya. Wa turabbiha kama yurabbi rajulu waladahu. Dan menjaganya sebagaimana seorang ayah menjaga anaknya. Artinya adakah satu nikmat yang kamu bawa untuk dia, kamu jaga untuk saudaramu itu. Ya, nikmat itu. Ternyata tidak. Tidak ada amanah apa-apa yang dia bawa ya, kepada tidak. Betul-betul tidak ada kepentingan apa-apa. Atau ada nikmat yang memang ada di orang itu yang nak dia ambil juga tidak ada. Ya betul-betul ya, ghaira anni ahbabtuhu billah. Naam. Qala al-allamatu Muhammad ibn Allan as-Siddiqi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. As-Siddiqi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Syarihu Riyadis Salihin inda qawlihi fa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turidu qala zahiruhu anna al-malaka khatabahu wa syafahahu wa qala Allah ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Naam, Al-Alama Muhammad ibn Allan as-Siddiqi asy-Syafi'i, seorang pensarah kitab Riyadus Salihin, ya, berkata ya, di kaul arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala ayna turid. Nah dari sini betul-betul malaikat yang bicara. Zahiruhu ya, annal malaka khatabahu wa syafahahu. Ya, malaikat yang mengajak bicara secara syafahahu. Ya, ya, betul-betul berbicara kedua-duanya ya, berdialog dengan mulutnya, dengan pembicaraan itu. Jadi ada malaikat turun ya, kepada seorang wali ya, dan berbicara. Namun ulama berpendapat kalau berbicara seperti ini maka malaikat itu akan menyerupai ya, manusia. Ya, akan menyerupai manusia kalau dia bicara. Karena kalau Nabi ya, dia mendengar wahyu malaikat dan boleh melihat aslinya malaikat. Ya, itu pun aslinya tetap, kalau Al-Imam Ibn Arabi berpendapat aslinya saja tetap itu adalah yatajassad. Ya, bisyai. Tetap dia membentuk jasad. Yatajassaduna bil asya. Namun gambaran yang asli tentunya bukan bentuk yang ada di sekitar manusia. Bentuk orang misalnya, bentuk benda, tidak. Bentuk aslinya apakah bersayap, besar dan lain sebagainya. Dan apabila berbentuk berupa sayap, berupa ya, kalau ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar, malaikat sayapnya 1 juta katanya, matanya 1 juta, telinganya 1 juta. Ya, itu kan dimensi sebetulnya, bukan benda. Kalau digambarkan ke dalam benda, ya, maka itu pun bukan sifat aslinya. Artinya lebih kepada dimensi. Dimana kalau iblis lari ke ujung dunia pun malaikat sudah ada di sana. Lari ke sini malaikat sudah ada di sini. Ya, menunjukkan bahwa itu tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat. Gitu, karena ruh. Nah, apabila dia
seorang wali itu melihat, maka mesti berupa orang. Karena wali itu mendengar suaranya tanpa melihat bendanya. Kalau melihat bendanya maka tidak mendengar suaranya. Ya, kalau dia melihat dua-duanya maka berarti diserupai kepada orang dan ya, berbicara dan ya, dialog seperti yang terjadi pada seorang lelaki itu. Nah, qala al-allamatu al-wasi Al-Alusi al-alusi rahimahullah ta'ala mufassiran tanzilul malaikatu fi hadhihi al-ayati tatanazzalu 'indal mauti wal qabri wal ba'thi wa qila tatanazzalu 'alaihim yamuddunahum fima ya'innu wa yatra'a lahum minal umuri diniyati wad dunyawiyyati bima yashrahu sudurahum wa yadfa'u anhumul khawfu wal hazanu wal hazanu bi tariqil ilhami wa hadha huwal azharu lamma fihi min al-itlaqi wal umumi syamili litanzilihim fil mawatin litanazzulihim fil mawatin salasati wa ghairiha wa anna jam'an minan nasi yaquluna bitanazzulil malaikati adal muttaqina fi kathirin minal ahayini wa innahum ya'khuduna minhum ma ya'khudun fatadzakkar Al-Imam Al-Alusi berkata, menafsirkan ya, tanazzul malaika fi hadhil ayah tatanazzalu 'indal mauti wal qabri wal ba'ts. Ya, ada kalimat tatanazzal, malaikat terus-menerus turun 'indal maut, ketika mati. Ya. Tadi firman Allah tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqamah, maka malaikat turun kepadanya. Tatanazzalu alaihim al-malaika. Ya, tatanazzalu maknanya turun terus menerus. Ya, kepada orang yang berkata dan kemudian dia istiqamah dengan perkataannya, ya, maka malaikat turun kepadanya. Dan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Dan bergembiralah dengan surga yang kamu dijanjikan oleh Allah. Kami adalah awliya'ukum, kami adalah penolongmu di dunia, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Nah, Imam Alusi ini menafsirkan turunnya malaikat di dalam ayat ini, tatanazzal indal maut wal qabr wal ba'ats. Karena nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Turun ketika mati malaikat, turun di kubur malaikat, turun ketika dibangkitkan kita nanti, turun. Nah, wakil tatanazzal alaihim ini yamuddunahum fima ya'innu wa yatra'u lahum minal umuri dini wa dunyawiyah. Malaikat menolong mereka pada perkara-perkara agama, dunia ya, yang menimpa mereka, yang datang kepada mereka. Ya, bima yasrahu sudurahum, yang dapat melapangkan dada mereka dan menolak rasa takut, rasa sedih dari mereka dengan cara ilham. Ini penafsiran Imam Alusi, itu pun merupakan ilham. Dimanapun seorang yang beriman dan orang yang istiqomah itu berada, malaikat akan turun mengilhami sesuatu yang telah terjadi pada dirinya. Baik urusan agama, urusan dunia. Ya. Maka malaikat datang dan melapangkan dada orang-orang yang beriman tadi dan menolaknya. Ya, rasa sedih, rasa takut, itu juga merupakan ilham. Ya.
merupakan ilham. Nah, karena ya seseorang mungkin ditimpa musibah, ya, urusan agama, ditimpa musibah, urusan dunia, ya, membuat orang takut, membuat orang sedih. Ya, tapi orang-orang yang ahli istiqamah itu, ya, dia akan dihampiri oleh malaikat untuk diilhami agar dia tidak sedih, agar dia tidak takut, dan diberikan kabar gembira bahwa apapun yang terjadi, ya, berpahala. Ya, wa absyiru bil jannah. Itu yang tidak menimbulkan penyakit. Ya. Itu, karena penyakit itu bukan hanya dari banyak makan, ya, tapi penyakit juga dari tekanan tekanan batin. Ya, kalau tertekan batinnya itu, pengen nikah ditahan, gitu. Ya, itu tertekan. Ya. Tapi orang-orang yang istiqomah, apapun, ya, yang menekan, tenang. Kadang nggak ada yang menekan, karena ada ilham malaikat, ya, yang menjaga dia, ya, agar dia tidak takut dan tidak sedih. Ayat ini pun Al-Imam Al-Alusi ini melihat itu ilham. Ya, karena tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terus nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Ya, ini masalah duniawiyah, wa fil akhirah, dan masalah dunia. Ya. Naam. Thumma qala fi qawlihi ta'ala wa abshiru Wa hadha huwal azhar. Nah, inilah pendapat yang paling azhar. Ya. Di mana di dalamnya ada itlaq, ada kemutlakan, ada makna umum, ya, yang mencakup turunnya malaikat, ya, di tempat tiga tersebut atau di tempat lain. Dan banyak orang berkata tentang turunnya malaikat kepada orang-orang takwa itu fi kasirin minal ahayin, di banyak momen, di banyak event, di banyak, ya, kesempatan. Ya, bukan hanya 3 tempat, indal qabri, indal maut, indal ba'as, tidak. Ya, tidak sedikit orang berkata wa anna jam'an minan nas, ya, yaquluna bitanazzulil malaikati ala al-muttaqin fi katsiri minal ahayin wa innahum ya'khuduna minhum ma ya'khudun fatadzakkar. Ya. Dan malaikat ya'khuduna minhum ma ya'khudun, ya'khuduna minhum, menindak, ya, apa yang malaikat lakukan. Ya. Fatazakkar, maka ingatlah, ya, bahwa ada malaikat yang terus datang membawa ilham, ya, kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Naam. Thumma qala fi qawlihi ta'ala wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. أي التي كنتم توعدونها في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم السلام. هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة. Naam. Dan Imam Alusi juga berkata di kalimat di ayat wa absyiru bil jannah, ini satu tempat, allati kuntum tu'adun, yang dulu engkau dijanjikan, yang engkau telah dijanjikan. Artinya allati kuntum tu'adunaha fid dunya, di mana dijanjikannya? Ya, di dunia. Ya, melalui perkataan Nabi. Nabi mengatakan ini 10 masuk surga, ini ahli Badar masuk surga, yang sekian-sekian masuk surga, yang, ya, orang-orang yang ahli tawakkul, misalnya ahli tawakal juga masuk surga. Ini min bisyaratihim, ini adalah merupakan bisyarah malaikat,
Ya, di salah satu tempat yang 3 tadi. Nah, Wa qala fi qawlihi ta'ala nahnu awliya'ukum fil hayati dunya min bisyaratihim fid dunya ay a'wanukum fi umurikum nul nulhamukum him. nulhimukumul haqqa wa nurshidukum ila ma fihi khairukum wa salahukum ila ila an qala innal malaikata taqulu li ba'dil muttaqina shifahan fi ghairi tilkal mawatini nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Nah, dan berkata di firman Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ini juga merupakan bisyarah, ya, malaikat di dunia, yakni awliya'ukum a'wanukum fi umurikum, menolongmu, membantumu dalam urusan hidupmu di dunia, di mana kami mengilhamkan hak kepadamu, membimbingmu kepada khair wasalah, kebaikan dan perbaikanmu, ya, di dunia. Sehingga berkata Imam Alusi sehingga berkata bahwasanya malaikat berkata kepada sebagian orang takwa sifahan, ya, sifahan secara oral, secara ucapan, ya, di tempat-tempat tersebut. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ini banyak tempat, ya, fi ghairi tilkal mawatin, ya, di selain tempat-tempat tersebut. Karena nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Nah, ini adalah ilham. Betul, ilham itu ada. Oleh karena itu, kenapa kalau di fikih misalnya, apa dalilnya ulama ketika mereka berijtihad, ya, beristinbat untuk menetapkan hukum? Dalilnya Al-Quran, dalilnya Al-Hadis, dalilnya kemudian akal, qiyas, wal ijma' misalnya. Nah, orang sufi ba'dal Quran wal hadis adalah ilhamul arifin, ya. Ilham ya, karena mereka tidak menggunakan akal tapi menggunakan al-qalb, ar-ruh, yaitu ilham. Maka kita dididik oleh mereka itu bi ilhamihim, ya, dengan ilham malaikat, ilham para arifin. Itu maksudnya Allah mengilhamkan kepada orang arifin untuk mendidik kita. Karena hak kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kena Allah, maka Allah akan mengilhamkan kepada orang arifin itu, ya, mengilhamkan kepada orang arif, ya, kepada para masyayikh untuk mendapatkan hak kita dari Allah, yaitu pendidikan. Ya. Saya mengumpamakan seorang jenderal perang di tengah peperangan. Itu keselamatan dan keamanan tentaranya itu kan di tangan siapa tuh? Komandanya. Karena tentara itu kan tidak boleh melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu melainkan atas izin komandanya. Berarti keselamatannya, keamanannya di tangan, ya, padahal hakikatnya di tangan Allah. Maka si komanda itu mesti diilhami oleh Allah untuk mengatakan mundur, serang, maju, diam, lari, bertahan. Ya, dia memikirkan keselamatan tentaranya, dan yang menyelamatkan tentara adalah bukan komander, tetapi Allah, diilhami kepadanya. Itu hak bagi dia. Ya, kita sering mendengar, kita di depan masyayikh, apa yang kita nak, apa yang kita nak tanya, apa yang kita nak terdetik dalam hati kita, tiba-tiba dia bicara kepada kita. Ya, tapi kalau kita tak ada apa-apa, ya tak dapat apa-apa. Ya, itu juga ilham. Ya, mereka diilhami oleh Allah karena Allah nak bagi kepada kita. Ya mungkin, ya, maka kita jangan kata, oh Syekh ini dia boleh membaca. Macam mana membaca orang lain? Pening lah. Ya, dia hidup dengan urusannya sendiri pun sudah pening. Ya, tiba-tiba boleh membaca satu persatu. Ya, tidak, tapi itu Allah memberinya memang untuk kita. Karena kita enak, maka Allah bagi, Allah ilhami. Itulah di dalam tasawuf
kita itu dididik oleh tajribatuhum ar-ruhiyah. Ya. Dan yang kita perlukan itu, dan kita datang kepada mereka itu. Tajribah. Tajribatuhum tursyiduna. Ya. Ilallah. Itu yang bimbing. Ya. Apa yang kita nak dapat. Kalau kita tak pergi hati kita kepada Allah, maka tak Allah berikan ya, hak nasib. Itu yang nasib daripada roh, daripada putuh, misalnya daripada paham. Ya. Tidak. Nah maka ya memang ada ilham itu, ya terutama mereka ya orang-orang yang ingin mengamalkan agama ini, maka dia mencari ilmu, lalu kemudian dia nak mengamalkan, maka terus ya malaikat akan membimbing kita ya untuk memudah, artinya menumbuhkan kita untuk beramal. Maka itu ada kaitannya yang saya sering mengatakan, kenapa para mursyidin itu tidak menyuruh bil ibarah kepada apapun kebaikan yang perlu kita lakukan. Ya. Karena kalau kita memang ada keinginan kepada Allah, maka ya Allah akan ilhami yang melalui mereka kepada diri kita untuk kemudian kita beramal. Ya, kalau tidak, maka tidak. Ya, itu ilhamul arifin. Nah.